Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas bagaimana pencatatan jika mudharib mengalami kerugian pada investasi mudharabah. Masih menggunakan contoh kasus pada minggu kemarin, Bank Syariah sebagai sahibul mal memberikan investasi mudharabah kepada PT Han sebagai mudharib dengan plafon sebesar 1.450.000.000 rupiah. Kerugian usaha mudharib. Salah satu ciri dari investasi mudharabah adalah ikut sertanya pemilik modal menanggung risiko jika terjadi kerugian usaha. Kerugian usaha mudharabah dapat dibedakan antara dua jenis, yaitu kerugian karena kelalaian pengelola dan kerugian bukan karena kelalaian pengelola dana. Poin pertama, kerugian disebabkan bukan karena kelalaian pengelola. Berdasarkan PSAK 105 paragraf 21, disebutkan bahwa kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Misalkan untuk bagi hasil bulan April, dilaporkan pada tanggal 10 Mei 2000 XB bahwa PT Han mengalami kerugian 30 juta rupiah akibat bencana alam longsor yang mengenai pom bensin yang dikelola. Maka, bank akan mencatat kerugian mudharabah sebesar 30 juta rupiah di debit dan di kreditnya penyisihan kerugian investasi mudharabah sebesar 30 juta rupiah. Penyisihan kerugian sebesar 30 juta rupiah tersebut menunjukkan bahwa Bank Syariah menanggung 100% kerugian investasi mudharabah yang terjadi. Implikasi dari adanya penyisihan kerugian tersebut adalah berkurangnya pengembalian modal investasi mudharabah yang ditanggung Bank Syariah. Dengan demikian, jurnal saat PT Han mengembalikan modal mudharabah pada jatuh tempo adalah kas sebesar 1.420.000.000 rupiah di debit, serta penyisihan kerugian mudharabah sebesar 30 juta rupiah juga di debit. Maka, pada saat jatuh tempo dan investasi mudharabah juga berakhir, maka kita tulis kredit investasi mudharabah sebesar 1.450.000.000 rupiah. Poin kedua, kerugian disebabkan karena kelalaian pengelola. Berdasarkan PSAK 105 paragraf 23, disebutkan bahwa kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah. Oleh karena itu, bank tidak mencatat atas kerugian yang disebabkan karena kelalaian pengelola. Teorinya, transaksi investasi mudharabah selain menggunakan uang dapat juga dilakukan dengan menggunakan aset non-kas. Tapi, transaksi jenis ini jarang diterapkan dalam dunia perbankan syariah. Semua investasi mudharabah oleh bank pada umumnya berwujud kas. Jika suatu bank syariah melakukan investasi mudharabah dengan menggunakan aset non-kas, maka dapat mengacu pada paragraf 12 dan 13 PSAK 105. Berdasarkan PSAK 105 paragraf 12, disebutkan bahwa dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana. Perlakuan penggunaan aset non-kas terbagi menjadi 3. Yang pertama, nilai wajar aset mudharabah non-kas sama dengan dari nilai tercatatnya. Kedua, nilai wajar aset mudharabah non-kas lebih tinggi dari nilai tercatatnya. Dan ketiga, nilai wajar aset mudharabah non-kas lebih rendah dari nilai tercatatnya. Oke, sekarang kita bahas poin yang pertama. Nilai wajar aset mudharabah non-kas sama dengan dari nilai tercatatnya. Contoh kasus, pada tanggal 10 Agustus 2000 XA, bank telah memiliki peralatan pompa bensin dengan nilai buku sebesar 1.400.000.000 rupiah. Dengan harga perolehan sebesar 1.500.000.000 rupiah.
dan akumulasi penyusutan sebesar 100 juta rupiah. Harga beli pompa bensin tahun lalu seharga 1.500.000 juta rupiah. Sedangkan harga di pasar pada saat ini sebesar 1.400.000 juta rupiah. Jadi, selama 1 tahun, pompa bensin mengalami penyusutan sebesar 100 juta rupiah. Nilai investasi mudharabah memakai nilai tercatat, yaitu harga beli dikurang akumulasi penyusutan. Sedangkan aset non-kas memakai nilai perolehan atau harga saat peralatan tersebut dibeli, yaitu sebesar 1.500.000 juta rupiah. Maka dilakukan penjurnalan dengan mendebit investasi mudharabah sebesar 1.400.000 juta rupiah dan akumulasi penyusutan sebesar 100 juta rupiah juga didebit. Dan pada saat penyerahan aset non-kas, maka bank telah menyerahkan aset non-kas ke Mudharib. Oleh karena itu, aset non-kasnya kita masukkan ke sisi kredit, yaitu sebesar 1.500.000 juta rupiah. Saya ulangi, nilai wajar yaitu nilai pasar, harga perolehan yaitu harga beli barang, dan nilai tercatat yaitu harga beli dikurang dengan akumulasi penyusutan. Oke, sekarang kita masuk ke poin nomor 2, yaitu nilai wajar aset mudharabah non-kas lebih tinggi dari nilai tercatatnya. Contoh, pada tanggal 10 Agustus 2000 XA, bank telah memiliki peralatan pompa bensin dengan nilai buku sebesar 1.400.000 juta rupiah dengan harga perolehan sama, yaitu sebesar 1.500.000 juta rupiah dan akumulasi penyusutan sebesar 100 juta rupiah. Tetapi nilai wajar pada kasus ini sebesar 1.450.000 juta rupiah. Maka akan dicatat investasi mudharabah sebesar nilai wajar yaitu 1.450.000 juta rupiah, kita catatnya di debit, dan akumulasi penyusutan tetap sebesar 100 juta juga di debit. Di kreditnya yaitu aset non-kas sebesar 1.500.000 juta rupiah. Nah, selisihnya terdapat 50 juta rupiah. 50 juta rupiah selisih tersebut diakui sebagai keuntungan tangguhan. Mengapa bisa 50 juta diakui sebagai keuntungan? Sebab perusahaan mencatat nilai pompa bensin tersebut seharga 1.400.000 juta rupiah. Tetapi di pasaran dihargai dengan harga 1.450.000 juta rupiah. Jadi 1.450.000 juta rupiah dikurangkan dengan 1.400.000 juta rupiah sama dengan 50 juta rupiah. Maka 50 juta rupiah itu menjadi keuntungan bagi bank. Kemudian lama akad investasi pada contoh kasus ini yaitu 10 bulan. Maka bank melakukan amortisasi setiap bulan. Jurnal amortisasi keuntungan setiap bulan adalah sebagai berikut. Keuntungan tangguhan pada keuntungan sebesar 5 juta rupiah. Amortisasi yaitu penghapusan keuntungan tangguhan. Karena sebenarnya 50 juta itu kan bukan berupa uang kas, tetapi hanya pada nilai aset non-kas. Karena tidak adanya penerimaan uang oleh bank, maka keuntungan tangguhan harus dihapuskan melalui amortisasi. Dan amortisasi keuntungan tangguhan harus dicatat di setiap akhir bulan. Yang terakhir, poin ketiga, nilai wajar aset mudharabah non-kas lebih rendah dari nilai tercatatnya.
Pada tanggal 10 Agustus 2000 XA, bank telah memiliki peralatan pompa bensin dengan nilai buku sebesar 1.400.000.000 rupiah dengan harga beli 1,5 miliar dan akumulasi penyusutan sebesar 100 juta rupiah. Tetapi nilai wajar pada poin ketiga ini lebih rendah, yaitu 1.350.000.000 rupiah. Nilai yang dicatat oleh perusahaan sebesar 1.400.000.000 rupiah, tetapi harga pada pasaran yaitu sebesar 1.350.000.000 rupiah. Maka perusahaan mengalami kerugian sebesar 50 juta rupiah. Maka dilakukan penjurnalan pada sisi debit investasi mudharabah sebesar 1.350.000.000, akumulasi penyusutan sebesar 100 juta, dan kerugian sebesar 50 juta. Adapun di sisi kredit, yaitu nilai aset non-kas sebesar 1.500.000.000 rupiah. Selesai materi untuk aset mudharabah non-kas. Sekarang kita masuk ke contoh soal untuk transaksi investasi mudharabah dengan kasus bermasalah. Besarnya investasi bank sebesar 5 juta rupiah. Angsuran pokok dibayar 5 kali dalam setiap bulan, masing-masing bulan dibayarkan 1 juta rupiah. Bagi hasil ditentukan berdasarkan nisbah dari proyeksi profit. Profit diproyeksikan sebesar 100.000 rupiah per bulan. Dengan nisbah disepakati nasabah banding bank yaitu 40/60 atau bank diproyeksikan mendapatkan 60.000 rupiah per bulan. Pencairan dilakukan pada tanggal 7 Januari 2019 dengan angsuran pokok dan bagi hasil dijadwalkan dibayar setiap tanggal 7, yaitu mulai dari tanggal 7 Februari sampai dengan 7 Juni 2019. Pada tanggal 7 Januari 2019, bank melakukan pencairan, maka jurnal pada saat pencairan yaitu investasi mudharabah sebesar 1 juta diletakkan pada sisi debit dan kas pada sisi kredit karena uang akan dikeluarkan oleh bank sebesar 1 juta rupiah. Tanggal 31 Januari 2019, bank melakukan penilaian atas kualitas aset. Karena baru cair dan status lancar, bank wajib membentuk penyisihan kerugian sebesar 1% dari total investasi mudharabah yang diberikan oleh bank, yaitu 5 juta rupiah dikalikan 1% sebesar 50.000 rupiah. Adapun jurnal penyisihan, biaya penyisihan penghapusan sebesar 50.000 rupiah di sisi debit dan penyisihan penghapusan sebesar 50.000 rupiah di sisi kredit. Biaya penyisihan penghapusan sebesar 50.000 rupiah akan masuk ke dalam laporan laba rugi. Sedang penyisihan penghapusan sebesar 50.000 rupiah masuk ke sisi aset neraca sebagai kontra account mudharabah. Kontra account atau akun kontra merupakan akun yang mengurangi nilai akun terkait dan disajikan berpasangan dengannya dalam laporan keuangan. Contoh lain seperti misalkan peralatan dan akun kontranya itu akumulasi penyusutan peralatan. Begitu juga dalam penyisihan penghapusan terhadap investasi mudharabah. Laba yang diperoleh mudharib pada bulan Januari akan diangsur di bulan depannya, yaitu pada tanggal 7 Februari 2019. Misalkan, selama bulan Februari, Maret, dan April, nasabah secara rutin mengangsur
pokok dan bagi hasil kepada Bank Syariah dengan jumlah untuk bulan Februari sebesar Rp100.000, itu jumlah labanya, dengan porsi bank 60%, jadi bank memperoleh pendapatan bagi hasil sebesar Rp60.000. Maka akan dicatat oleh bank kas pada investasi mudharabah sebesar Rp1.000.000, itu untuk mengangsur pokok, dan mengangsur bagi hasil oleh si mudharib, maka bank akan mencatat kas pada pendapatan bagi hasil sebesar Rp60.000. Begitu juga seterusnya untuk bulan Maret dan April, sesuaikan porsi bank. Porsi bank 60% itu untuk pendapatan bagi hasil disesuaikan dengan jumlah laba yang dihasilkan oleh mudharib. Jadi kalau pencatatan untuk pengangsuran untuk bulan Maret berarti jumlah laba yang dihasilkan selama bulan Februari. Begitu juga untuk angsuran pembayaran pokok akan dicatat oleh bank setiap bulannya dengan jurnal kas pada investasi mudharabah sebesar 1 juta. Untuk pendapatan bagi hasilnya mengikuti jumlah laba yang dihasilkan oleh mudharib. Untuk angsuran bagi hasil oleh mudharib pada bulan Maret, maka dicatat oleh bank kas pada pendapatan bagi hasil sebesar Rp66.000. Kemudian pada bulan April, bank akan mencatat kas pada pendapatan bagi hasil sebesar Rp57.000. Misal pada tanggal 7 Mei 2019, nasabah tidak mengangsur pokok dan bagi hasil, maka realisasi profit adalah Rp0. Diketahui, 5 hari yang lalu, usaha nasabah berhenti total karena kebakaran akibat kecerobohan nasabah. Maka tidak ada jurnal angsuran pokok dan mudharib tidak memperoleh laba, maka tidak ada jurnal bagi hasil. Kemudian, atas kejadian ini, bank menentukan kolektibilitas 5 pada investasi yang disalurkan tersebut. Hal ini disebabkan karena sudah tidak dimungkinkan lagi usaha yang dibiayai memberikan hasil atau keuntungan. Diketahui juga bahwa agunan yang digunakan dalam investasi turut terbakar. Saldo pokok investasi saat ini yang belum terbayar adalah Rp2 juta yang berasal dari besarnya investasi awal sebanyak Rp5 juta dikurangi 3 kali angsuran pokok sebesar Rp3 juta. Jadi Rp5 juta dikurang Rp3 juta sama dengan Rp2 juta. Berdasarkan ketentuan BI, maka investasi kolektibilitas harus membentuk penyisihan kerugian sebesar 100% dari saldo pokok investasi yang belum terbayar. Maka perhitungannya, penyisihan yang harus dibentuk sama dengan 100% dikalikan Rp2 juta sebesar Rp2 juta dikurangi penyisihan yang telah dibentuk pada tanggal 31 Januari 2019 sebesar Rp50.000. Maka kekurangan penyisihan sebesar Rp1.950.000. Sesuai ketentuan BI, kualitas investasi atau tingkat kolektibilitas ditentukan pada akhir bulan. Maka pada tanggal 31 Mei 2019, bank mengakui adanya biaya penyisihan penghapusan dengan jurnal sebagai berikut. Biaya penyisihan penghapusan pada penyisihan penghapusan sebesar Rp1.950.000. Ingat, biaya dan beban letaknya selalu pada debit. Ingat saldo normalnya untuk biaya dan beban, selalu saldo normalnya itu di debit. Atas jurnal penyisihan ini, maka penyajian di neraca
sisi aset adalah investasi mudharabah sebesar 2 juta rupiah dan akun kontranya yaitu penyisihan penghapusan sebesar 2 juta rupiah. Maka investasi mudharabah sekarang 0 rupiah. Sebagai perusahaan berbadan hukum, bank melakukan penghapus bukuan atas investasi ini sesuai prosedur, misalnya melalui RUPS. RUPS merupakan rapat umum pemegang saham, yaitu bagi perusahaan yang telah terdaftar di pasar modal. Kemudian, disepakati bahwa hapus buku dilakukan 12 bulan kemudian setelah diajukan ke RUPS tahun buku 2019. Hapus buku dilakukan pada tanggal 31 Mei 2020. Maka, jurnal penghapus bukuan investasi mudharabah yaitu penyisihan penghapusan pada investasi mudharabah sebesar 2 juta rupiah. Misalkan pada tanggal 1 Juni 2020, nasabah memiliki uang dan dengan niat baik melakukan angsuran pokok investasi. Hal ini dikarenakan kerugian investasi mudharabah terjadi akibat kelalaian nasabah. Dan sesuai kemampuan arus kasnya, misal nasabah mengangsur sebesar Rp900.000, maka jurnal atas penerimaan angsuran atas investasi yang telah dihapus buku, yaitu kas pada penyisihan penghapusan sebesar Rp900.000. Uang diterima oleh bank, maka diletakkan kas di debit. Total pokok yang belum dibayarkan 2 juta rupiah. Pada saat tanggal 1 Juni 2020, nasabah membayar Rp900.000. Jadi sisa Rp1.100.000. Misalkan nanti bulan depan atau kapan nasabah ada uang dan dengan niat baik mau membayar angsuran pokok, maka tetap di jurnal kas pada penyisihan penghapusan sebesar sejumlah uang yang akan dibayarkan. Sekian materi akuntansi transaksi investasi mudharabah. Silahkan kalian mengerjakan tugas pada si akad. Minggu depan kita akan membahas akuntansi transaksi investasi masyarakat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.